Kesaksian yang luar biasa. Ada seorang anak Tuhan yang telah diberkati melalui satu pengalaman yang luar biasa, yang pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Saudara Marison Jo. Mudah-mudahan kami sudah terhubung dengan beliau untuk dapat menyampaikan kesaksiannya. Boleh kami sapa Saudara Marison Jo. Baik, selamat malam Saudara Marison Jo. Shalom. Selamat sahabat. Kalau boleh saya tahu Saudara Marison berada di mana saat ini? Di Kanada, Pak. Di Kanada. Puji Tuhan sudah bersama dengan kami di Indonesia dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Mari kita mendengarkan suatu pengalaman yang luar biasa dari rekan kita Saudara Marison Jo. Kami untuk menyampaikan kesaksiannya. Terima kasih. Halo, selamat sahabat. Kenalin, nama saya Marison Jo. Saya ingin ucapin terima kasih kepada Mem Vera dan teman saya Jeffrey yang sudah kontak saya, dan kepada Hope Channel Indonesia yang udah kasih kesempatan pada saya untuk bisa bagi-bagi berkat yang udah saya terima dalam hidup saya. Saya adalah anak laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara, dan saya anak ketiga. Ibu dan ayah saya adalah sosok yang selalu percaya kepada saya dan memberikan kebebasan pada saya untuk memilih. Dari kecil saya adalah anak yang kami adalah keluarga sederhana dan kami dididik untuk selalu berenang lawan arus oleh ayah dan ibu kami. Dari kecil saya adalah anak yang sangat kompetitif, tapi tidak di dalam kelas gitu. Otak saya pas-pasan. Saya kompetitif di lapangan. Saya suka olahraga. Waktu itu sepak bola. Pemain kesukaan saya Sergio Ramos, tim kesukaan saya Man United, dan saya selalu bermimpi untuk jadi atlet gitu. Dan karena keterbatasan biaya, saya mengurungkan niat saya untuk jadi atlet dan banting setir jadi perawat di Unai. Easy. Tapi saat berkuliah sebagai perawat pun saya memiliki satu tujuan, yaitu tamat dan bekerja di Eropa. Balik lagi goalnya, kerja di Premier League atau La Liga gitu ya. Seenggaknya saya bisa masuk ke industri tersebut. Dan perawat adalah jalan yang cukup masuk akal gitu saat itu. Saya selalu doain mimpi saya saat ini, waktu itu, meskipun saya tahu itu mustahil. It's impossible. Setelah tamat kuliah dan bekerja beberapa tahun sebagai perawat, saya nggak pernah lupa dengan mimpi saya. Suatu ketika saya dapat kesempatan untuk melanjutin sekolah ke Jerman. Jadi saya pelajari bahasa Jerman pagi, siang, malam, intens selama 4 bulan gitu. Di otak saya itu Jerman, Deutsch gitu ya. Tapi keberangkatan ke Jerman gitu harus batal gitu karena satu dan lain hal. Hati saya sakit, kecewa. Saya cukup marah sama Tuhan, kayak saya malu gitu. Kenapa tiket ke Jerman hangus gitu? Why ya? Tapi saya nggak menyerah dan saya tetap mendoakan cita-cita saya itu gitu. Hingga kesempatan kedua tiba. Kali ini bukan Jerman tapi Spanyol, dan yang membuat saya lebih semangat lagi waktu itu karena kesempatan ini datang dari kota Madrid. Jadi dalam hati saya, Tuhan, this is it. Madrid, jangan sampai gagal. Just let me go. Apapun yang terjadi ini nggak boleh lepas dari tangan saya. Mau jadi gembel ke, tidur di jalan ke, makan nggak makan ke, just let me go. Gitu. Dan Tuhan jawab doa saya gitu. Semua proses kayak selama 1 tahun gitu lancar, pengurusan dokumen. Saya berangkat ke Madrid. Landing di Madrid, udaranya beda. It's Madrid. Benua biru. Everything looks fancy, classy, stylish. Perempuannya cantik-cantik. Mata saya terpana dengan megahnya kota Madrid gitu.
Hingga akhirnya ujian pertama tiba di Eropa. Untuk mencari tempat tinggal atau kos-kosan itu susahnya minta ampun gitu. Kita harus masukin minimal 3 bulan deposit di awal. Itu sekitar 2.000 atau 3.000 euro. 1 euro saat itu berkisar di angka 17.000 rupiah. Artinya saya harus bayar sekitar 51 juta rupiah plus biaya sewa bulan saat itu. Jelas dong, setelah kerja 4 tahun sebagai perawat gitu ya, saya nggak punya duit sebanyak itu. Setelah itu masalah kedua itu saya untuk dapat tempat tinggal kita perlu surat rekomendasi dari orang Spanyol, di mana saya nggak punya gitu. Dan yang lebih bikin situasi ini menarik lagi, di balik megahnya Eropa gitu ya, Madrid, Eropa sedang krisis saat itu gitu. Banyak pengungsi dari Suriah yang mereka pengen masuk ke Jerman, pengen masuk ke Prancis, dari Afrika gitu. Tapi mereka stuck di Spanyol, stuck di utara Spanyol dan juga di kota Madrid gitu. Mereka bisa kemana-mana. Jadi membuat rakyat Spanyol dan pemerintah Spanyol itu kewalahan gitu. Hal ini makin mempersulit gitu kami untuk mencari tempat tinggal. Saat itu saya nggak pegang banyak euro, nggak pegang banyak cash di tangan, hanya ada satu bank di Spanyol yang bisa saya gunakan gitu untuk menarik uang dari rekening BCA saya. Dan banyak bank ini nggak terkenal kayak Banco de Santander gitu ya, besar gitu, bank kecil. Terus apa ya? Jadi lokasi ATM-nya pun nggak banyak, hanya ada 3 di sentro di tengah kota Madrid. Terus jadi saya pergi ke cabang pertama itu tutup, cabang kedua nggak bisa keakses, dan harapan terakhir ada di cabang ketiga yang itu berletak di jantung bisnis kota Madrid. Saat itu ada antrian cukup panjang di mesin ATM itu, dan pas saya lihat ke sebelah gitu ada seorang kakek tua gitu sedang duduk di bangku di samping ATM. Dia cuma duduk gitu ya. Terus saya kan orangnya iseng gitu ya, dan saya samperin dia. Saya waktu itu bawa gitar kecil, terus saya nyanyi buat dia. Waktu itu lagunya Can't Help Falling in Love with You. Saya nyanyi aja gitu, senang. Terus setelah saya nyanyi dia seneng gitu ya. Terus dia nanya, dari mana asal kamu? Saya bilang dari Indonesia. Siapa nama kamu? Saya nanya balik nama dia, namanya Enrique. Terus dia ucapkan gracias. Saya ucapkan de nada. Terima kasih kembali gitu. Terus saya pergi. Saya nggak bisa bahasa Spanyol, jadi saya nggak mau ngomong panjang lebar saat. Jadi saat itu saya karena belum ada tempat tinggal, saya tidur dari satu hostel ke hostel lainnya. Jadi biar biayanya cukup terjangkau gitu. Hingga pada suatu akhir pekan, harga penginapan di kota Madrid itu naik 3 kali lipat. Karena ada 2 major event di kota Madrid saat itu. Yang pertama ada konser Rihanna. Terus, dan yang kedua kita bisa tebak, ada super big match berjudul El Clasico gitu. Real Madrid versus Barcelona, Ronaldo, Messi gitu. Seluruh dunia pengen menyaksikan pertandingan ini gitu. Harusnya ini jadi keuntungan buat saya, tapi ironisnya ini jadi memperburuk keadaan kami gitu. Kalau saya tetap stay di hostel untuk Jumat, Sabtu, Minggu, biaya hidup untuk bulan kedepannya itu akan sangat terkuras, akan nggak bagus lah. It's not a good idea. Singkat cerita, keluar dari hostel, saya berdoa Tuhan pasti buka jalan, pasti saya ketemu tempat tinggal yang tepat gitu, yang cocok untuk kantong. Saya imani keluar di tengah keramaian kota Madrid, terus dengan seluruh barang bawaan, luggage. Kami kelihatan kayak pengungsi gitu ya. Saat itu sedang winter, suhu -4, ya -4. Malam pertama saya merasa kuat gitu, karena saya prepare untuk kayak gini kan. Karena kita belum menemukan tempat tinggal, kami tidur di outside.
dingin, dinginnya menusuk sampai tulang gitu, nggak bisa tidur. Terus Madrid is a sin city, orang-orang pesta sampai jam 8 pagi gitu. Ada yang muntah samping saya tidur, ada yang pipis, like unbelievable. Malam kedua gitu, kembali kondisi yang sama gitu ya. Saya kesel gitu sama Tuhan. Tuhan, nggak bisa kayak gini dong. Why? Saya kan kemarin bukan buat senang-senang, bukan untuk senang-senang, tapi untuk sekolah. Kenapa susah banget? Saya lupa gitu saat itu kalau saya yang minta ke Tuhan untuk ke Madrid. Mungkin ini bukan kehendak Tuhan gitu. Saya yang maksa gitu. Tapi Tuhan baik, Tuhan nggak ninggalin saya. Malam kedua itu saya ketemu seorang germo gitu. Jadi dia nawarin perempuan ke saya, tapi saya tolak dong gitu. Dan lucunya dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Spanyol, dia bisa sedikit bahasa Jerman. Jadi kita speak Deutsch, bicara bahasa Jerman saat itu, dikit-dikit. Terus saya ceritain kondisi saya gitu, saya ceritain kesusahan saya. Terus yang tadinya dia menawarkan dosa, dia berbalik jadi nawarin bantuan gitu. Dia bilang, tranquilo, tenang, nanti kami carikan tempat tinggal, don't worry, tapi kasih kami 2-3 hari. Akhirnya malam kedua outside lagi, kondisi yang sama gitu. Saat memasuki malam ketiga, saya bilang cukup Tuhan, I can't, saya nyerah, saya nggak sanggup, I surrender to your will. Dan sepertinya Tuhan tuh cuma pengen denger saya untuk ngomong itu, saya berserah gitu. Karena selama ini kayak saya ngandelin kekuatan saya. Saat itu, saat saya bilang saya berserah, jalan terbuka gitu. Otak saya berfungsi lagi. Terus saya teringat kayak Enrique, si kakek tua yang duduk di pinggir ATM itu. Ada bisikan di hati saya gitu, hey, pergi ke ATM tersebut karena Enrique ada di sana. Saya kayak nggak percaya gitu ya, nggak mungkin dia ada di sana lagi gitu. Itu hanya sebuah kebetulan. Tapi saya nggak punya pilihan lain selain percaya, karena saya udah berserah sama Tuhan. Saat saya kembali ke ATM tersebut, dari kejauhan saya lihat, Enrique. Entah kenapa hati saya sangat senang gitu. Perasaan saya kayak ketemu pacar, senang banget. Terus dia pun sama gitu, dia senang banget, dia sumringah gitu, dia peluk saya, terus saya duduk samping dia ngomong panjang lebar, saya nggak ngerti, saya cuman manggut-manggut aja gitu, menerka-nerka. Sampai ada satu pertanyaan yang saya kayaknya ngerti gitu, dia ngomong apa. Dia bilang, donde su casa? Artinya, di mana rumahmu itu? Di mana rumahmu? Dia bilang, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu gitu ya dalam hati saya. Dengan bahasa Spanyol yang sok tahu gitu, dan dengan pertolongan Tuhan, dia ngerti maksud saya. Terus dia bilang, homeless. Terus saya bilang, thank God, yes I am homeless gitu, saya homeless. Terus dia ngajak saya pergi gitu ke salah satu gereja Katolik. Vamos, dia bilang, let's go. Gereja Katolik, waktu itu udah jam 11 malam. Terus dia ketemu dengan pastor atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya orang itu pakai jubah gitu, buka gereja malam-malam gelap. Terus mereka ngomong di pojokan. Kayak Enrique, mereka ngomong nadanya agak tinggi gitu. Terus Enrique balik setelah mereka ngobrol, dia datang ke saya, dia ngasih nomor HP-nya dia. Terus dia bilang, tenang, todo bien, everything is good. Terus Enrique pergi. Saya dalam hati saya, wow, saya kira saya aman gitu ya. Wah, asik nih gitu. It's like too good to be true. Just like this, that's easy gitu ya. Tapi setelah 30 menit Enrique pergi, dinas sosial datang dengan sirene gitu. Wiu. Rupanya si pastor itu nelfon dinas sosial. Jadi saya ditangkap sama dinas sosial. Saya kaget dong.
Saya takut, saya kira, wah kacau nih, gimana nih? Tapi ada bisikan di dalam hati saya yang bilang, jangan khawatir, semua akan baik-baik saja gitu. Terus dan betul gitu, dinas sosial itu kasih saya tempat tidur gitu. Saya kira bakal dimasukin penjara dan lain-lain. Saya dikasih tempat tidur, selimut, makanan, susu, everything. Kenyang, saya perbaikan gizi gitu. Hingga akhirnya teman saya yang termu itu, namanya Kenan dan Julio, mereka kabarin saya kalau mereka udah dapat tempat tinggal untuk saya gitu. God is good. Tuhan itu luar biasa. Dia penyayang. Dan yang saya tangkap saat itu, Tuhan mau membentuk karakter saya gitu. Tuhan gak mau saat saya ngeluh, lalu Tuhan bilang, it's okay, come. Like, it's okay, Ozone, it's okay. No, Tuhan gak kayak gitu. Tuhan bilang, hey, wake up, bangun. Ini yang kamu mau, deal with it. Ayo fight. Karena aku besertamu. Itu yang saya rasain waktu itu. That's our God. Itu Tuhan. Tuhan gak pernah ngasih cobaan yang melebihin kekuatan saya. Saya tahu Tuhan waktu itu kasih semua itu karena dia sayang sama saya gitu. Saya mau share ayat favorit saya, Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekian dan terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kami sangat senang mendengarkan kesaksian yang begitu indah. Bagaimana ketika anak Tuhan selalu datang kepada Tuhan, berserah kepadanya, Dia akan selalu memberi jalan yang terbaik untuk kita. Terima kasih Saudara Marisonjo, tetap setia, tetap sehat. Semoga Tuhan bersama Anda dalam setiap pekerjaan, setiap rencana, dan Tuhan menyertai Anda selalu. Saudara-saudaraku, terima kasih kembali atas kesaksian tersebut. Dan saat ini kita akan masuk kepada acara